Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mari kita awali KBM hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, apakah kalian pernah melihat tayangan ini? Seni tari ini? Ini merupakan seni tari yang menjadi contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Apa itu tari tradisional? Adalah tarian yang berasal dari adat istiadat suatu daerah tertentu yang ada di Indonesia. Pada tari tradisional itu sendiri dibagi menjadi dua, ada klasik dan kerakyatan. Kalau klasik ini berasal dari keraton. Nah, biasanya itu memiliki gerakan yang lemah lembut. Ciri khasnya itu menggunakan gerakan banyu mili atau seperti air yang mengalir. Ini merupakan istilah Jawa, artinya gerakannya itu mengalir, tidak terputus-putus ya. Kemudian selain itu kostum dan tata riasnya pun lebih mewah. Sedangkan tari kerakyatan ini adalah tarian yang berasal dari masyarakat umum, biasanya diperuntukkan untuk masyarakat umum pula. Nah, biasanya itu menggunakan gerakan yang lebih sederhana serta kostum dan tata riasnya pun juga sederhana pula. Selanjutnya itu ada beberapa contoh tari klasik yang ada di Indonesia. Ada tari bedaya. Ini tari bedaya itu jumlahnya ada 7 sampai 9. Nah, kalau 9 itu memiliki arti 9 wali. Ciri khasnya itu menggunakan gerakan banyu mili atau gerakannya tidak terputus-putus. Selanjutnya ada tarian yang selanjutnya itu ada tari Serimpi ya. Tari Serimpi ini merupakan tarian dari Yogyakarta yang dibawakan oleh putri. Selanjutnya ada tari Peksan Wireng. Ini merupakan tarian yang dibawakan oleh putra gagah atau putra ya, atau laki-laki. Selanjutnya ada tari Bondan. Ini merupakan tarian yang berceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Biasanya itu menggunakan properti berupa payung, kendi, dan boneka. Itu berasal dari daerah Surakarta. Selanjutnya itu tadi contoh-contoh tari klasik. Kemudian ada contoh tari kerakyatan yang ada di Indonesia. Mungkin ini sudah familiar di telinga kalian ya. Ada tari ebek. Nah, tari ebek ini merupakan tarian yang menggunakan properti berupa jaran, atau itu bahasa Jawanya menggunakan kuda. Ya, itu sudah diperkirakan ebek itu sudah dari zaman purba, karena zaman purba itu kan ada animisme dan dinamisme. Kalau itu kan ebek kan ada adegan-adegan yang seperti kesurupan dan sebagainya. Nah, kemudian ada tari lengger. Ini berasal dari Banyumas atau Jatilawang ya, atau Jatilawang ya. Nah, Jatilawang itu merupakan salah satu asal dari tari lengger. Nah, tari lengger ini dibawakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya ada tari Ketek Ogleng, itu dari Wonogiri. Tari Jelantur itu dari Boyolali. Tari Dolalak dari Purworejo. Tari Sintren itu dari Cirebon. Kemudian ada tari Jatilan itu dari Magelang, dan masih banyak contoh tarian-tarian yang lain yang banyak sekali yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu tari klasik, rakyatan, kemudian contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lintasan pada tarian. Apa itu lintasan pada tarian? Itu adalah formasi si penari atau biasa juga disebut dengan pola lantai. Pola lantai itu dibagi menjadi dua, lurus dan lengkung. Contoh tarian yang lurus itu ada tari Saman dari Aceh. Tari lurus itu kan pola lantai yang lurus itu dibagi menjadi 3 lagi, vertikal, horizontal, dan diagonal. Kalau vertikal itu seperti ini ya, lurus. Kalau horizontal lurus tapi menyamping. Kalau diagonal itu menyudut. Contohnya banyak sekali, kalian bisa mencari referensinya di buku Paket Seni Budaya kelas 8. Selanjutnya ada lagi pola lantai garis lengkung. Garis lengkung itu
ada melengkung ataupun melingkar. Melengkung atau melingkar ini contohnya itu ada tari randai dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan masih banyak tari-tarian lain yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini paham ya penjelasan Ustazah. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang pola lantai, tentang tari tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk memantapkan materi kita hari ini, kalian mengerjakan evaluasi yang akan Ustazah berikan ke kalian melalui Google Form. Nanti untuk linknya bisa Ustazah kirimkan di tim ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan ke kalian. Semoga ilmunya itu sampai ke kalian dan bermanfaat ke kalian. Jangan lupa kalian itu ingat jaga kesehatan ya, 3M, supaya kita terhindar dari si virus corona itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.